Sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Gerak pada hewan. Salah satu sifat makhluk hidup adalah bergerak. Hewan bergerak ke berbagai tujuan, antara lain untuk melindungi diri dari predator atau mencari mangsa. Gerak hewan dalam air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk torpedo atau streamline. Tubuh ikan dilengkapi otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Ikan juga memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Gerak hewan di udara. Tubuh hewan harus memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat adalah dengan menggunakan sayap. Sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan serta otot yang kuat. Sayap burung memiliki bentuk melengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat dari bagian bawahnya atau disebut airfoil. Gerak hewan di darat. Hewan yang hidup di darat memiliki otot tulang yang kuat. Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Pada sebagian hewan di darat, lebih banyak melompat ke udara dan meluncur di udara saat bergerak. Contohnya adalah kijang dan harimau. Gaya gesek udara yang jauh lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah membuat kijang dapat berlari dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada kuda. Gerak pada tumbuhan. Berdasarkan asal datangnya rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu gerak endonom, gerak higroskopis, gerak esionom. Gerak endonom adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Contohnya adalah kloroplas yang bergerak berkeliling atau rotasi di dalam sel pada daun tumbuhan Hydrilla verticillate. Gerak berkeliling atau rotasi di dalam sel tersebut disebut gerak siklosis. Gerak higroskopis adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Contohnya adalah membukanya buah polong dan membukanya dinding sporangium atau kotak spora pada tumbuhan paku. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau lingkungan sekitar. Berdasarkan respon gerak yang dilakukan tumbuhan, gerak esionom dapat dibedakan menjadi gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan dari luar. Gerak tropisme positif jika arah gerak tumbuhan mendekati arah datangnya rangsangan. Gerak tropisme negatif jika arah gerak tumbuhan menjauhi arah datangnya rangsang. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak tropisme dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu gerak fototropisme atau heliotropisme, yaitu jenis gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya.
Tumbuhan yang arah tumbuhannya mendekati sumber cahaya disebut fototropisme positif. Tumbuhan yang arah tumbuhnya menjauhi sumber cahaya disebut fototropisme negatif. Pada umumnya, bagian tumbuhan di atas tanah bersifat fototropisme positif dan akar bersifat fototropisme negatif. Gerak geotropisme, yaitu gerak tropisme yang disebabkan stimulasi gaya gravitasi bumi. Gerak akar menuju ke pusat bumi disebut geotropisme positif. Gerak batang menjauhi pusat bumi disebut geotropisme negatif. Gerak hidrotropisme, yaitu gerak tropisme yang disebabkan oleh stimulasi air. Contohnya adalah gerak pertumbuhan akar menuju letak sumber air. Gerak tikmotropisme, yaitu gerak yang disebabkan stimulasi sentuhan sehingga tumbuhan merambat atau melilit. Pada umumnya, tikmotropisme terjadi pada tumbuhan pemanjat seperti anggur, ubi jalar, melon, dan tumbuhan pemanjat lainnya. Gerak kemotropisme, yaitu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia. Contohnya adalah gerak akar menuju pupuk. Contoh yang lain adalah gerakan buluh serbuk menuju sel telur dipengaruhi oleh zat gula yang dikeluarkan oleh bakal buah. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Gerak taksis biasanya dilakukan oleh organisme bersel satu, misalnya pada Eulena viridis. Kemampuan berpindahnya Eulena viridis disebabkan karena organisme tersebut memiliki alat gerak berupa flagela dan reseptor cahaya. Pergerakan Eulena viridis ini disebut dengan gerakan fototaksis. Contoh gerak taksis lainnya adalah gerakan spermatozoa, tumbuhan lumut, dan tumbuhan paku. Spermatozoid mampu bergerak menuju sel kelamin betina yang terdapat pada archegonium akibat tertariknya oleh zat gula dan protein tertentu yang dihasilkan oleh archegonium. Pergerakan spermatozoid tersebut merupakan contoh gerak kemotaksis. Gerak kemotaksis adalah gerak taksis tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat kimia. Gerak nasti adalah gerak yang dilakukan oleh tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Macam-macam gerak nasti adalah gerak seismonasti, yaitu gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Gerak pada daun putri malu akibat diberi getaran atau sentuhan. Gerak niktinasti, yaitu pergerakan nasti tumbuhan akibat adanya rangsangan berupa kondisi siang hari dan malam hari. Contohnya adalah daun tumbuhan lamtoro akan menutup dan akan membuka saat siang hari. Gerak fotonasti, yaitu gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan berupa cahaya. Pada sore hari, umumnya bunga pukul 4 akan mekar. Gerak termonasti
adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan yang berupa suhu. Contohnya adalah bunga yang hidup di daerah yang memiliki 4 musim, seperti bunga tulip yang banyak ditanam di benua Eropa, hanya dapat mekar di musim semi. Terima kasih.